Apa yang terjadi jika satu kesalahan kecil di sebuah kilang minyak menyebabkan ledakan yang meluluh lantakan sistem kepercayaan dan nyawa? Halo, saya Maila Fibahaki, mahasiswa manajemen angkatan 2023. Hari ini, saya tidak hanya berbicara soal angka dan teori, tetapi tentang nyawa, tentang tanggung jawab operasional yang seharusnya menempatkan keselamatan di atas profit. Topik kita hari ini yaitu tragedi kebakaran beruntung di kilang PT Pertamina dan refleksi HSE dalam industri migas. Berdasarkan laporan Tempoco, Pertamina mengalami setidaknya 8 kebakaran sejak 2021 hingga 2024 di lokasi yang strategis, seperti Kota Cilacap, Balongan, Dumai, dan Pelumpang. Sebagai perusahaan migas, bahaya di kilang Pertamina dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori utama, yaitu yang pertama ada bahaya fisik, seperti ledakan akibat tekanan yang berlebihan, suhu tinggi pada unit distilasi, dan penyulingan, serta kebocoran pipa dan sambungan tua yang meledak saat reaksi ekotermis. Yang kedua, ada bahaya kimia, seperti uap bahan bakar yang mudah terbakar, bensin, solar, emisi gas beracun seperti H2S atau karbon monoksida saat sistem bocor. Yang ketiga, bahaya biologis. Ini tidak terlalu dominan, namun tetap relevan. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kontaminasi mikrobiologis di daerah sekitar kilang. Yang keempat, ada bahaya ergonomis dan manusia, operator yang kelelahan dalam shift yang panjang dan kurangnya pelatihan menghadapi situasi darurat. Yang kelima, ada bahaya lingkungan dan sistematik. Sistem pemantauan panas atau sensor tidak responsif dan SOP yang tidak diperbarui atau tidak disosialisasikan dengan baik. Lalu, bagaimana seharusnya bahaya-bahaya ini dikendalikan? Dalam manajemen HSE, dikenal yang namanya hierarki pengendalian bahaya. Ibarat tangga, semakin ke atas, semakin efektif. Yang pertama adalah eliminasi. Misalnya menutup unit kilang yang sudah tidak layak dan beresiko tinggi, bukan menunda sampai terjadi masalah. Yang kedua ada substitusi kalau bisa. Ganti bahan berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Meskipun ini sulit, tetapi bisa diterapkan dalam beberapa bagian proses. Lalu, masuk ke tahap yang paling sering dilakukan, yaitu engineering control atau pengendalian teknis. Misalnya, pemasangan sensor gas otomatis, fire suppression system yang aktif berdasarkan suhu, atau firewall antara zona yang rawan terbakar. Ini adalah tindakan nyata yang menyelamatkan nyawa. Tapi, teknologi saja tidak cukup. Harus didukung dengan administrative control. Misalnya SOP yang harus terus diperbarui, pelatihan, evakuasi, dan simulasi darurat. Ada juga yang terakhir, APD dan alat pelindungan diri, helm yang tahan panas, pakaian tahan api, dan sepatu antistatis, betul. Ini wajib, tapi hanya efektif jika pekerja tahu cara menggunakannya dengan benar. Jadi, pengendalian tidak cukup satu lapis, harus berlapis, saling melengkapi, tidak boleh ada yang diabaikan. Standar yang seharusnya diterapkan oleh Pertamina sebagai BUMN sektor energi, Pertamina wajib menerapkan standar keselamatan kelas dunia. Yang pertama ada ISO 45001-2018 untuk manajemen keselamatan kerja. Standar ini membantu perusahaan mengenali resiko sejak awal, melibatkan seluruh pekerja, dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Yang kedua ada ISO 14001-2015, yaitu sistem manajemen lingkungan. Sangat penting dalam konteks kebakaran yang dapat menyebabkan pencemaran udara dan tanah secara masif. Lalu ada SMK 3, Sistem Nasional yang diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012. Ini bukan hanya soal sertifikat, tapi soal implementasi di lapangan. Apakah pelatihan berjalan, apakah audit internal dilakukan, dan apakah laporan kecelakaan benar-benar ditindaklanjuti?
Selain itu, Pertamina juga seharusnya menjalankan proses safety management atau PSM yang fokus pada pencegahan kecelakaan besar di fasilitas pengolahan, ditambah dengan ERP atau Emergency Response Plan yang bukan hanya dibuat tapi diuji coba rutin. Jangan sampai ERP hanya ada di dokumen tapi tidak bisa dijalankan saat darurat. 8 kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina dalam 4 tahun terakhir seharusnya tidak dianggap sebagai kejadian yang tidak bisa dihindari. Justru, peristiwa ini adalah alarm keras bahwa sistem HSE kita perlu dievaluasi dan diperkuat secara nyata. Tanpa komitmen penuh terhadap identifikasi bahaya, pengendalian yang tepat, dan standar operasional yang konsisten, insiden semacam ini akan terus terulang dan membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kerugian material. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah fondasi dari keberlanjutan bisnis. Maka sebagai generasi penerus dalam bidang manajemen, kita harus menawarkan kesadaran bahwa keselamatan bukan sekedar aturan, melainkan budaya kerja yang menyelamatkan nyawa dan menjaga keberlangsungan organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Operasional 2. Saya Maila Fifahaki dengan NPM 233402158 jurusan Manajemen Angkatan 2023. Pamit undur diri, dadah! Sudah selesai, yeay! Baby, you, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You, oh, oh.